ini sangat-sangat relevan sekali untuk kita perhatikan lah gitu loh. Oke. Kalau enggak, the price to pay itu too big. Wow. We're losing the youth. Jangan sampai dah kita jadi Korea, the next Korea, gitu loh. Ini dalam 5-10 tahun ke depan, anak-anak muda ini akan meninggalkan gereja. They will leave the church in unprecedented speed. Malah makin banyak lagi mereka yang hilang. Sekarang aja gereja-gereja besar, tapi kaum muda ini cuma berapa gelintir. Menurut saya gereja, bagaimana mendefinisikan gereja itu yang cutting edge, yang up to date, yang relevan. Udah nggak usah banyak basa-basi deh. Lo jangka kaum muda atau enggak? Kalau enggak, man, that's the end. Gitu aja sih sebenarnya, gampang aja definisinya. Kalau nggak ada anak mudanya, ya, dan lebih spesifik lagi di dalam kumpulan kita, di dalam komunitas kita, ini ada orang berdosanya nggak? Jadi itu tanda bahwa kita sedang menjangkau. Kalau nggak orangnya itu doang, setahun kemudian, 5 tahun kemudian, ya orangnya itu doang, malah makin berkurang kan? Ada yang meninggal, ada yang pindah kota. Shalom, selamat datang di Penyembah Kantoran YouTube channel. Dari manapun Anda berada, mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Halo semuanya, Penyembah Kantoran hadir lagi bersama saya Niko Mariadi. Dan hari ini kita bareng dengan salah satu guest yang luar biasa. Menurutku luar biasa ya, karena banyak banget hal yang nanti kita akan obrolin di sini. Jadi langsung aja Kak Yusak Kancana. Thank you Niko. Kak, thank you banget buat waktunya, buat kita ngobrol loh. It's an honor for me. Wow, buat Penyembah Kantoran, mungkin kakak belum tahu Penyembah Kantoran tuh ya, mungkin kayak sounds funny gitu ya, Penyembah Kantoran. Tapi kita sebenarnya dari awal gitu ya, aku dan beberapa tim bikin Penyembah Kantoran, artinya tuh kayak orang-orang yang nggak bisa dibedakan antara rohani dan sekuler. Kalau anak Tuhan ya anak Tuhan aja gitu, nggak ada yang mau pelayanan di gereja, mau dia kerja di sekuler, kalau mau menghidupi kebenaran firman Tuhan ya hidupi total gitu. Jadi gak ada perbedaan itu gitu loh. Setuju. Dan hari ini kita lagi podcast bareng di Bear Space, The Bear Space Studio di alamatnya di mana Kak? Ini di Ruko Bolsena Square di Gading Serpong. Oh oke, Gading Serpong. Dan ini baru ya Kak? Baru banget, baru beberapa minggu. Dekat UMN ini, UMN. Iya. Jadi kalian bisa lihat video yang setelah ini. Jadi The Bear Space ini terletak di Ruko Bolsena, Blok F nomor 3, Tangerang Selatan. Tepatnya di daerah Serpong ya teman-teman. Dan ini tampilan dari lantai satunya. Dan di luar sana kalian bisa nongkrong sambil lihat kaktus-kaktus. Instagramable banget pastinya. Yuk gue bawa ke atas, yuk kita bakalan lihat The Gray Space. Jadi ruangan ini biasa dipakai untuk photoshoot, produk, atau konten lain yang membutuhkan tempat yang estetik. Kalian bisa banget pakai ruangan ini. Dan gak cuma itu, di lantai yang ketiga ada The White Space. Nah, ini dia ruangan yang didominasi warna putih. Jadi kalian bisa pakai ruangan ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, di sini gue bakalan podcast. Dan buat kalian yang perlu studio untuk photoshoot, bikin konten-konten keren lain dengan properti sekeren ini, kalian bisa datang langsung ke The Bear Space, atau baiknya kalian bisa langsung DM buat booking. Jangan lupa buat follow Instagramnya. Dan yang pastinya harganya masih ramah banget di kantong. Karena studionya baru, semuanya juga masih baru guys. Dan yang pasti kalian bisa dapetin view yang keren abis. Dan sekali lagi kita ingetin, jangan lupa buat subscribe ya, dan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa tetap update konten terbaru kita. Oke, kita akan coba settingan baru untuk podcast kali ini. Let's do it. Worshipers, worship at work. Udah berapa lama Kak by the way tempat ini? Kalau ininya sih officially-nya 2 mingguan lah, 2-3 mingguan lah. Baru banget ya. Everything new. Wow. Dan ada juga Instagramnya, kalian bisa follow dan kalian bisa dapet
informasi juga, updatean dari sana gitu. Sip. Thank you banget Kak sekali lagi buat kesempatannya. Jadi aku bebas ya tanya apa aja ya. Boleh silakan. Kakak itu kan terkenal sebagai salah satu pencipta lagu Bukan Bangkit gitu ya. Berawal dari situ mungkin buat kalian yang WL anak-anak gereja yang suka banget bawain lagu ini, kalau terutama 17-an nih, hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan sering banget dibawain. Nah, Kak Yusak adalah orang yang menulis dan menciptakannya gitu. Tapi seringkali lagunya terkenal banget, orangnya belum tentu gitu ya, Kak. Nggak pernah tahu ya. Masih nulis nggak, Kak? Masih nulis lagu nggak? Nggak, saya tuh karena memang bukan di bidang worship, jadi nggak fokus gitu, jadi nggak produktif. Ada beberapa lagu tapi ini aja yang kelihatannya menggema lah istilahnya. Ada beberapa lagu. Ada beberapa. Apa yang membuat Kak Yusak tuh waktu itu nulis lagu? Sebenarnya tadi Kakak bilang orang yang nggak fokus di worship gitu. Kenapa sempat? Cuman waktu itu nulis untuk tema retreat kita. Waktu itu retreat di Kinasih, niat kan, gereja kita. Iya. Niat retreatnya bikin lagu. Oke. Jadul banget. Desember 92. Bayangin coba, Desember 92. Nah, terus waktu kan dilatih-latih gitu kan, waktu itu ada Fiona Pais ya, mungkin dulu namanya masih Liku Mahua. Nah, terus dia kasih ke Frankie Siombing, Frankie kasih ke Om Ade Manuhutu. Jadilah yang itu kan album Tiuplah Sangka Kala di Sion. Tahun 95 ya. Nah, itu mulai dari situ kemana-mana. Jadi saya waktu mengembalakan di Medan, translate di kota mana gitu dekat situ loh. Kok lagu ini nyanyiin di sini? Gue malah nggak tahu mana nyebar kayak gini gitu loh. Iya. Kayak gitu, jadinya nggak sengaja. Tapi kakak berarti salah satu orang yang punya darah seni gitu ya? Iya, main keyboard, WL segala macam. Tapi nggak di bidang itu menekuni gitu. Oke. Ya, lebih ke mengembalakan. Gereja-gereja ya. Wow, merintis gereja-gereja berarti gerejanya banyak dong. Ada 3 lah. 3. Iya. Wow, di mana aja Kak? Jadi waktu masih kuliah tingkat 4, kan kuliah di Depok, ya, di UI, terus kita ibadah di Wisma Metropolitan 2. Ada anak IPB 2 orang hari Minggu datang ke kita. Jadi saya bilang, oke, hari Kamis saya komsel sama kalian deh. Dari 2 orang itu jadi 5 orang, 9 orang, 15 orang. Wow. Kita sewa rumah di Barandang Siang, saya move ke situ. Jadi gereja. Jadi bulan September tahun 90 ya, saya mendapati diri saya merintis gereja dan kemudian mengembalakan. Umur 23 waktu itu. Jadi lahir baru 18 tahun, 5 tahun kemudian udah mengembalakan. Itu gereja pertama di Bogor. Habis itu saya tinggal, saya setelah lulus di UI saya sekolah Alkitab ke Portland waktu itu. Iya. Habis itu baru pulang merit, terus saya merintis di Medan. 4 tahun saya di Medan, 96 sampai 99. Nah, terus habis itu 2007 di Bandung, beberapa tahun di Bandung, 3. Wow, jadi memang secara sadar waktu itu sudah menggembalakan atau memang tujuannya ingin jadi gembala gitu Kak? Nah, saya itu lahir baru di seputar persiapan Kasih Melanda Jakarta, kalau kamu tahu, itu historik banget itu. Jeremy Arim pakai, itu kan dia putra bangsa pertama yang pakai stadion, Gelora Bung Karno sekarang kan. Nah, saya itu jadi panitia termuda ya, yang tertulis ya, panitia mah banyak, cuman yang tertulis di struktur itu seksi transportasi. 18 tahun baru bertobat. Nah, itu tuh memberi dampak yang luar biasa di dalam ini. Jadi kayak DNA-nya kita ya. Katanya kok pengalaman rohani di awal-awal kita bertobat itu yang akan stay sama kita. Nah, saya dapat panggilan Tuhan tuh di situ. Jadi wah, sejak saat itu udah deh pokoknya penginjilan, perintisan segala macam. Pelayanan lah pokoknya gitu loh. Jadi waktu lulus dari UI pun sempat lah ditawarin scholarship untuk bangun jurusan. Hatinya udah kepincut untuk pelayanan, jadi saya pilih sekolah Alkitab gitu. Wow. Kayak gitu. Oke. Berarti kira-kira tuh ada berapa gereja Kak yang udah Kakak rintis? Nah, itu kan yang saya rintis dan gembalakan sendiri 3. Yang lain-lain adalah yang saya bantu-bantu lah. Dan apalagi kalau cuman kayak misi short term gitu, ya banyak banget. Wow. Ke Bali ada, Jogja, Semarang, Surabaya. Wow. Basically all over the place gitu loh. Jadi cukup inilah, terlibat banget lah. Ya. Memang hatinya ke misi juga kali ya Kak? Ya, misi. Jadi punya beban untuk bangun rumah Tuhan tapi nggak menetap di situ kali ya?
organisasi gerejanya sempat ganti-ganti, ada pernah ganti nama atau ganti organisasi, tapi seputar teman-temannya sih sama, ya kan. Tapi setelah rintis ya mereka yang lanjutin lah. Oh oke. Nggak apa-apa gitu ya kan? Iya, nggak apa-apa. Nggak kayak yang mungkin kan ada ya yang kepengin kemudian seperti mendirikan kerajaan. Enggak lah. Pengen nggak? Kalau apa namanya, saya rasa kalau kita benar-benar jadi bapak ya biarin anak-anak kita lebih sukses dari kita lah, ya kan? Wow. Ya itu pemahaman saya sih. Jadi ya itu nanti bisa kontroversi kalau diterusin nih. Saya tuh kemarin sempat ngobrol sama Kak Yeri Patina Sadani. Dia bilang nantinya tuh akan ada unfamous generation. Mereka yang bekerja untuk generasi itu tanpa harus kesorot kamera, tanpa mereka harus terkenal, tapi apa yang mereka lakukan tuh buahnya boom. Iya. Saya malah ngelihat mungkin nggak tahu bisa jadi panutan atau enggak, kayak misalnya di China gitu. Kan tuh gerakan katanya luar biasa. Ya. Itu sebenarnya beda banget sama di Amerika, kan ada banyak superstarnya. Kalau China siapa? Nggak ada, faceless. Leadernya siapa? Nggak ada yang terkenal. Nah, ini termasuk yang mungkin kita bisa diskusin lebih lanjut karena ya itu sih yang apa namanya, kalau dibangun berdasarkan personality, ya berpusat pada manusia atau figur, itu ujung-ujungnya banyak masalah lah, paling enggak kayak gitulah. Banyak masalah nanti. Iya. Sudah sangat berpengalaman di situ kayaknya ya Kak. Ya analisa boleh lah. Oke, baik itu ya Kak. Lagi sibuk apa sekarang? Nah sekarang kan saya lagi nulis buku. Ya nulis buku, topiknya postmodernism. Ya. Tentang anak-anak muda. Jadi ini yang saya lagi excited banget sih sekarang. Nah, jadi I feel I have a message from God untuk inilah berkontribusi lah, ngasih input lah kepada teman-teman. So saya tulis buku, udah selesai, baru aja selesai. Ya. Belum rilis tapi ya. Belum rilis. Nanti Kira-kira kapan? ini sekarang lagi di edit sedikit. Ya. Jadi karena saya nulis dalam bahasa Inggris. Oke. Saya nulis dalam bahasa Inggris dan kemudian nanti pasti akan ditranslate juga ke bahasa Indonesia. Harus cari publisher dulu. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya nanti ebook aja lagi mungkin di Amazon gitu. Iya. By the end of the year deh nanti. Wow, ditunggu I banget. I hope. Kalau nanti aku beli bukunya berarti bisa minta tanda tangan ya? Ya boleh. Boleh banget. Kegelisahan apa yang membuat Kak Yusak nulis buku? Sebenarnya latar belakang buku ini, saya tuh nggak pernah planning jadi penulis buku juga. Sama kayak penulis lagu juga kagak. Okay. Sekarang nulis buku lagi. Nah, gara-garanya berapa tahun yang lalu, 3-4 tahun lalu lah, saya reconnect lagi dengan Pak Timotius Arifin. Wow. Ya kan udah kenal Rock lama ya? tapi GBI Rock. Terus beliau kasih saya privilege untuk masuk ke ini sekolah kitabnya, karena kan ada Estetik Kingdom Bali itu. Ya. Nah beliau mau bikin extension di Jakarta, ya sama Pak Roni kan, Pak Roni Daud Simeon. Saya dikasih scholarship lah untuk jadi batch pertama. Nah saya tulis itu waktu sidang akhir tesisnya, profesornya yang menguji itu suka sama tesis saya nih. Dia bilang, oh ini bisa jadi 2-3 buku nih katanya. Nah so I took the challenge lah, terus saya mulai nulis. Saya nggak pernah tahu bahwa saya bisa memulai, apalagi mengakhiri. Tapi akhirnya selesai juga dan amazing selama proses ini, luar biasa. Saya rasa Tuhan bukakan banyak hal, saya bisa tulis ini. So di dalamnya ya tentang kaum muda, tentang postmodernism. Saya kalau disuruh merumuskan tadi kegelisahannya itu begini loh, Niko. Ini saya mulai share ya. Menurut saya ada satu trajektori yang negatif tentang anak-anak muda akhir-akhir ini. Ya, saya mengutip beberapa research ya. Kita sering sih kalau lagi ngomong-ngomongan santai gitu, anak-anak muda sekarang cara berpikirnya beda ya, gitu. Oh postmodern sekarang mereka. Tapi kita tuh nggak pernah identifikasi sampai spesifik. Ya bedanya apa gitu loh. Saya juga nggak pernah ikut seminar atau ada buku yang bantu saya. Anak-anak ini sebenarnya seperti apa sih? Nah, kan saya juga dealing sama I have 3 daughters, Gen Z semua. Jadi ada 3 gereja.
ada 3 daughters. Oke. Nah, based on this saya tulis buku ini gitu loh, dari ya personal experience gitu loh. Nah, jadi kita nggak pernah tahu ciri-cirinya apa segala macam. Nah, kemudian tesis ini kan mengizinkan saya, memungkinkan buat saya untuk akhirnya baca-baca materi-materi. Akhirnya saya bisa lihat, wah kayak gini. Nah, kemudian saya bisa hubungkan itu dengan Alkitab gitu loh. Oke. Nah, jadi ini yang akhirnya menjadi luar biasa. Nah, trajektorinya adalah pada saat anak-anak ini pikirannya berubah, mereka tuh banyak meninggalkan gereja. Pastilah sini kalau yang para pemerhati youth ministry, tahulah bukunya David Kinnaman, You Lost Me. You Lost Me itu sebelumnya ada Unchristian, kemudian ada You Lost Me. Unchristian menyelidiki kenapa orang luar tuh nggak mau masuk ke gereja. Jadi third person point of view dari luar, mereka ngeliat gereja tuh judgmental, mereka bilang gereja tuh apa segala macam ya, nggak mau masuk. Tapi You Lost Me ini tahun 2010-2011 itu melihat kenapa anak-anak muda pada meninggalkan gereja. Nah, Eropa kan udah duluan, gereja kosong, semua orang-orang tua saja yang ada di gereja. Amerika sedang terjadi. Nah, katanya dalam 5 tahun ini jumlah the nuns itu NONE ya, orang yang tidak punya afiliasi agama apapun, itu jumlahnya kan lebih banyak daripada kaum evangelical. Bayangin coba. Wah, di Amerika. Nah, terus saya selidiki lagi Korea Selatan yang lebih dekat sama kita ya, di Asia. Korea Selatan juga sama terjadi. Tahun 1900 itu cuma ada 1% orang Kristen di Korea. Tapi tahun 2000 ada sempat 31%. Nah, sekarang drop 18%. Dan orang pemimpin gereja Korea udah mengakui they lost one entire generation of youth. Jadi muda hilang semua. Makanya dulu kita dengar komselnya luar biasa, prayer movement luar biasa, church goer luar biasa. Tiba-tiba sekarang apa? K-pop, apa? Gangnam Style, drama Korea gitu loh. Nah, Eropa, Amerika, Korea Selatan, dan saya melihat Indonesia nyusul di belakang. So that's the warning. Jadi maksud saya kalau kita nggak bikin sesuatu, ya saya quote Pak Bambang Budianto di awal daripada buku ini, beliau pernah mengatakan di salah satu Zoom meeting yang saya ikut, dia bilang ini trajektori ini, man, we cannot afford to not do anything about it. Jadi kita nggak bisa cuman berpangku tangan nggak bikin apa-apa, karena kalau kita bisa lihat ini warning ini dalam 5-10 tahun ke depan, anak-anak muda ini akan meninggalkan gereja. They will leave the church in unprecedented speed. Malah makin banyak lagi mereka yang hilang. Sekarang aja gereja-gereja besar, tapi kaum muda ini cuma berapa gelintir. Jadi urban youth itu adalah the lost tribe of today. Nah, masalahnya sekarang dengan anak-anak muda berpikir udah beda, kok gereja format pelayanannya, cara khotbahnya segala macam tetap sama. Nggak dirubah, nggak disesuaikan. Formatnya, tata caranya, budayanya. Nah, jadi buku ini topiknya postmodernism, tapi kalau saya mau kategorikan, saya sebut buku ini adalah a book on contextual intelligence. Ya itu istilah keren-kerenan lah ya. Contextual intelligence. Jadi kita ini harus sensitif terhadap konteks, gitu loh. Jadi, tapi believe it or not, ada banyak orang nggak semua percaya begini loh. Ada bilang nggak perlu, yang penting kita khotbahkan Injil nggak perlu dibantu untuk dikonteks-konteksin segala macam, relevanin nggak usah katanya. I disagree, gitu loh. Karena Tuhan Yesus sendiri kan turun ke surga apa? Kontekstual kan? Iya. Dia kepingin kita tuh kalau kasih message bukan sekedar take it or leave it. Pokoknya gue udah kasih tahu ya, lu mau terima atau enggak. If you don't receive, you go to hell. We cannot do that. Kalau gitu Tuhan Yesus tinggal di surga. Ya terserah lu mau percaya nggak percaya, terserah. Iya. Wow. Tapi dia datang karena dia peduli. Kita bisa ngerti gak ya? Kita bisa terima gak message ini ya? Jadi the most efficient way to convey the message itu kita harus lakukan. Itu namanya contextual intelligence. Keren. Wow. So that's the book, Nico. Wow. Yeah. Wow. Aku pernah dengar salah satu hamba Tuhan tuh ngomong gini, ucapannya sederhana banget, nggak teologi ya gimana gitu. Menjelang Natal ini kan juga menjelang Natal ya kan, ngomong tentang Tuhan Yesus datang ke dunia. Kenapa sih Tuhan mesti datang ke dunia? Dia cuma bilang gini, supaya kita tahu bagaimana cara kita hidup. That's it. Yeah. Terus aku wow.
Ya kalau nggak ada Yesus nggak datang ke dunia, kita mau lihat siapa? Ya, betul. Pribadi siapa? Orang yang seperti apa yang kita mesti lihat untuk ya kita mesti hidup serupa dengan dia gitu. Iya, iya. Nah, saya tuh termasuk orang yang dalam approach saya berteologi lah gitu ya. Oke. Sangat kristosentrik. Saya berpusat kepada Kristus, segala sesuatu saya ngelihatnya dari sisi Kristusnya gitu. Oke. Nah, karena Tuhan Yesus sendiri yang ngajarin kayak gitu kan. Nah, buku ini juga saya share pattern ini, contextual intelligence, bagaimana kita itu semuanya panutannya itu dari prinsip-prinsip, ada gems itu yang saya tarik dari Tuhan Yesus dulu. Kemudian baru Rasul Paulus dan beberapa yang lain gitu loh. Jadi saya bisa lihat ini sangat-sangat relevan sekali untuk kita perhatikan lah gitu loh. Oke. Kalau enggak, the price to pay itu too big. Wow. We're losing the youth. Jangan sampai kita jadi Korea, the next Korea gitu loh. Oke, Kak. Sorry, kita agak balik ke belakang. Kenapa youth? Kenapa kakak nggak kepengen nulis buku yang 5 cara menjadi orang Kristen yang diberkati Tuhan? 5 doa yang membuat Anda kaya raya di dalam Kristus Yesus. Wah, itu Iya. mungkin lebih laris loh, Kak. Iya, mungkin aja. Wah. Tapi kan kita kalau bicara dari passion yang ada di dalam hati kita ya. Karena saya bilang tadi, saya punya 3 daughters. Yang saya udah rintis. Keresahan itu sendiri. Iya, gereja-gereja itu. Nah, gereja saya by the way semua ya waktu itu anak muda semua. Anak muda semua dan kemudian ini kan menjadi penting ya karena tadi analisa terakhirnya itu seperti itu. Nah, jadi ya itu my passion dan menurut saya gereja bagaimana mendefinisikan gereja itu yang cutting edge, yang up to date, yang relevan. Udah nggak usah banyak basa-basi deh. Lo jangkau muda atau enggak? Kalau enggak, man, that's the end. Gitu aja sih sebenarnya, gampang aja definisinya. Kalau nggak ada anak mudanya, ya, dan lebih spesifik lagi di dalam kumpulan kita, di dalam komunitas kita, ini ada orang berdosanya nggak? Jadi itu tanda bahwa kita sedang menjangkau. Kalau nggak orangnya itu doang, setahun kemudian, 5 tahun kemudian, ya orangnya itu doang, malah makin berkurang kan? Ada yang meninggal, ada yang pindah kota. Paling kan baby baru lahir. Oke. Jadi kita cuma segitu aja. Kalau nggak ada orang berdosa di dalam skop daripada lingkungan pelayanan kita, we're getting nowhere, we're going nowhere. Artinya orang berdosa itu maksudnya mungkin orang yang terhilang, kayak orang yang belum percaya. ditolak, belum percaya gitu Yes. Ya. Bukan kayak jiwa-jiwa lama yang kemudian itu aja gitu ya. Untuk menerima keberadaan orang-orang, katakan lagi nih, gereja kan agak skeptis dengan orang-orang yang datang mungkin udah bertato. Ya. Mereka yang ngerokok. Wow, I have a strong point about it in the book. Nggak segampang kayak menerima orang yang kelihatannya rapi, terus bersih, turun dari mobil, right? You describe it well. Kamu udah menggambarkannya dengan ini. Menurut saya gereja. Iya, karena aku juga pelayanan di anak muda gitu kan. Jadi paham banget apa yang kakak tulis dalam buku itu ya. Mungkin nanti begitu bukunya keluar, gue bakalan baca sambil geleng-geleng, ketawa, dan mungkin air mata keluar kali ya. Karena itu akan sangat relate. Iya, benar. Dengan apa yang aku rasakan juga gitu. Walaupun memang pelayanan tuh masih, tapi melihat pertumbuhan pada akhirnya, kayaknya gereja lebih banyak berprogram gitu ya. That's right. Nah, jadi kalau menurut saya, in response to apa yang kamu ngomong tadi, gereja, ini analisa saya. Jadi saya nggak mau dimusuhin sama orang-orang gereja ya, because I'm a local pastor. Mindset saya masih mindsetnya local pastor. Meskipun sekarang saya nggak pegang jemaat lokal ya. Tapi kalau kita boleh jujur, kita berpikir banyak inward. Gitu loh. Nah, kan Tuhan Yesus tuh punya strategi, kalau yang saya tahu ya, strategi itu ada 2 lah. Pertama waktu di Yohanes 1 atau 2 ya, Yohanes 1 kayaknya, ya ketemu Andreas.
dia bilang, Tuhan di mana kamu tinggal? Terus Tuhan Yesus bilang begini, dalam bahasa Inggrisnya come and see. Jadi marilah dan kamu akan melihat, dalam bahasa Indonesia. Nah terus kan Matius 28 kita tahu lah, go and make disciples. Jadi come and see and go and make disciples, sudah 2. Oh iya. Nah ini kita lebih banyak come and see-nya. Jadi kita siapin auditorium yang bagus, sound system bagus, lighting bagus, musik-musik up to date, kontemporer, AC. Terus come and see, hadirilah, rasakanlah jamahannya. Kayak gitu kan. Nah sementara menurut saya seberapapun hebatnya kita siapin gedung-gedung kita, pelayanan kita termasuk kelompok sel kita, there remains millions of postmodern young people who will never ever put their feet on your church or your church, any of your church event. Jadi di luar sana ada jutaan anak postmodern yang tidak akan pernah mungkin menapakkan kaki di gereja kita. I'm sorry to say that. Nah mereka ini yang kamu bilang tadi, yang gak rapi, yang hidupnya messy. Kita maunya rapi semuanya. Orang abis ini bertobat, udah langsung pemahaman Alkitab minggu 1, minggu 2. Kayak ada program, kayak ada cetakannya gitu loh. Dan sedangkan siapa yang akan care mengenai mereka ini yang, kalau kita mau go and make disciples itu yang benar-beneran, itu berarti kita tuh bukan membawa mereka kepada Yesus. Kalau tadi kan kita ngundang mereka kepada Yesus, kita yang membawa Yesus ke mereka. Nah kita yang membawa Yesus ke mereka, berarti ini bakalan messy nih. Mungkin kalau kita ngumpul sama mereka, ayo ketemu ya di Starbucks gitu. Habis itu minggu depannya, aduh gue jatuh lagi nih gitu. Atau gue make lagi. Itu messy banget kayak begitu. Nah tapi kalau tidak ada keinginan untuk cross the bridge sampai ke yang kayak gitu kita urusin, inilah yang akan hilang duluan. Termasuk yang di dalam, menurut saya sesuai dengan Kinaman tadi bilang, ini pun akan dipengaruhi oleh cara berpikir dunia, ini pun akan pergi juga. Jadi di gereja ini, they hate church people, dan mereka pikir gereja ini cuma ngejudge aja kerjanya, punya standar holy banget, tapi nggak ngurusin kita, nggak peduli sama kita. Siapa yang mau dengerin kita? Siapa yang mau kasih kita hope? Itu yang menurut aku sebenarnya jadi kunci akhirnya. Gitu loh. Ya itu yang terjadi ya. Karena pada buktinya ketika komunitas youth atau gereja dipandang sebagai tempat yang menyenangkan, seharusnya nggak susah ya bawa anak muda untuk ke sana. Nongkrong, kemudian berkomunitas. Ketika itu menyenangkan, kemudian berbuah, bermanfaat bagi mereka. Anak-anak muda tuh biasanya suka dengan acara-acara yang sebetulnya ya, walaupun bungkusnya senang-senang untuk mereka, tapi ada manfaatnya juga untuk mereka. Berarti ketika itu sudah dijauhi atau orang nggak mau datang, berarti mereka belum menemukan manfaatnya gitu. Mereka bahkan mungkin belum menemukan kenyamanannya ketika mungkin satu kali datang. Nah itu dia kata nyaman. You mention the keywords itu. Karena menurut saya gini loh, kenyataannya gitu Niko, kan? Kuncinya itu sebenarnya penerimaan. Kita tuh gak punya atmosfer, vibe istilahnya sekarang ya. Vibe-nya itu bukan penerimaan. Jadi vibe-nya gue dijudge gitu loh, gue diplototin lifestyle gue segala macam ya kan? Cuma dilihat dari cara orang gereja ngelihat, katakanlah. That's right. Nah sekarang kalau misalnya coba kita pelajari kisahnya Sakeus misalnya. Kemarin beberapa hari lalu kan saya Zoom sama Samuel Anton, jadi pemimpin Unlimited Fire Youth itu kan. Nah dia bilang dia juga ada kayak mau nulis buku lah itu dengan kisah Sakeus ini. Saya setuju banget. Dia bilang Yesus tuh cuma nerima aja Sakeus. Dari pengamatan saya juga dia nggak ada catatan di mana Yesus tuh konfrontasi terhadap dosanya Sakeus loh. Iya kan. Sekarang banyak banget yang khotbah itu menemplak orang, imoralitas, which I agree, sin is sin and sin is very bad. Selalu, tapi dalam rangka the gospel itu mau penetrasi kepada dunia, selalu ada seperti dua kubu yang tarik menarik. Yang satu itu pengen pegangin kemurnian daripada Injil dan takut banget kompromi. Yang satunya lagi, kita akhirnya jadinya ngeblend sama dunia jadinya, ya kan? Nah ini kan satu tarik menarik. Nah menurut saya sekarang kalau misalnya mau fair, kalau saya usulkan
gereja itu lebih ngejangkau, lebih ngerangkul, lebih nerima segala macam, orang pasti akan teriak langsung, oh nanti kompromi. Tapi kalau mau fair, kita lihat sekarang ini ada di mana posisi gereja. Menurut saya sih sangat ke arah sangat judgmental, sangat nggak relevan. Ini yang harus agak ditarik sekarang untuk terutama situasi kayak sekarang ini. Saya share di situ cukup banyak selain kisah Sakeus, sebenarnya kepada perempuan Samaria. Coba kamu pernah renungin nggak? Kita selalu yang kita fokusin Yesus ngomong sama perempuan Samaria Yohanes 4 kan? Itu kan di mana suamimu? Itu, wah itu ditemplak tuh, waduh itu dipermalukan tuh, waduh ini diekspos nih dosanya. Tuhan Yesus tahu dosa-dosa tersembunyi. That's not true. Not true. Statement itu Tuhan Yesus bilang di mana suamimu, habis itu wanita tuh bilang tidak ada. Terus Tuhan Yesus bilang begini, benar katamu bahwa kamu tidak suami karena bla bla bla, kan dia udah Simon Levin 5 kali, sekarang juga Simon Levin lagi. Dalam hal ini engkau mengatakan yang benar. Jadi ada sandwich di situ, benar katamu terus bla bla bla. Terus jadi Tuhan Yesus tuh appreciate perempuan ini dengan mengatakan dua hal positif tentang dia. Jujur. Lagi pula itu sebenarnya tujuannya Tuhan Yesus bukan untuk mengeksposin, tapi kan wanita ini udah tahu nih, ini kayaknya nabi nih, ini orang suci nih gitu. Dia ngapain ya mau ngomong sama saya? Mungkin dia nggak tahu aja lifestyle saya kayak gimana, bahwa saya ini orang yang nggak bener gitu. Nah, Yesus ngomong di mana suamimu itu justru untuk mengatakan sama dia, hey, gue ini sebenarnya tahu, tetapi I decided to approach you anyway. I decided to love you anyway. Jadi Tuhan Yesus justru ingin dia tahu bahwa Yesus tahu, tapi Yesus tetap mengasihi dia. Nah, akibatnya apa? Itu perempuan dari perempuan paling jelek di sekota itu menjadi penginjil sekota. Lalu sekota pada datang sama Tuhan Yesus. Banyak orang. Jadi transformasi itu terjadi pada saat Yesus menerima Sakeus, Yesus menerima perempuan Samaria itu. A lot of things. Menerima ya. Iya, penerimaan itu is the key. Balik lagi ke buku yang lagi ditulis. Jadi postmodernism itu sendiri. Itu pengertiannya tuh apa, Kak? Iya, ini nih. Udah mulai berat. Jadi postmodern ya. Postmodern itu kalau dari katanya post sama modern. Ya post itu setelah ya, atau ya setelah modern. Itu sebenarnya reaksi terhadap modernisme. Saya cerita sedikit ya, singkat ya. Saya juga bukan filsuf loh, bukan filsafat, bukan jago filsafat, bukan. Ya taunya sedikit-sedikit comot-comot aja gitu ya. Nah, jadi dulu sebelumnya sebelum ada modernisme, dunia jadi modern, banyak ilmu pengetahuan, penemuan gitu kan. Sebelumnya kan zaman kegelapan tuh. Ya sebenarnya gereja Katolik di situ mendominasi ya, ada tradisi-tradisi. Dulu kan kayak Galileo tuh sempat dihukum mati. Ya mereka yang bilang matahari bukan mengelilingi bumi, tapi bumi mengelilingi matahari, hukum mati gitu kan. Penemuan apa gitu, nggak diterima lah. Ada banyak superstition. Flat Earth. Iya, flat Earth itu masih sekarang ngotot terus ya. Jadi terus tapi mulai ada Martin Luther kan, reformasi, terus ada Enlightenment, terus ada Renaissance. Itu ilmu pengetahuan mulai bagus tuh. Sebenarnya ada banyak manfaatnya karena tadinya kita nggak punya lampu pijar, sekarang kita punya lampu pijar, mesin cetak segala macam ya. Tetapi orang kan gara-gara itu mereka jadi worship dari mereka punya rasional kan, rasio. Wah firman Tuhan nggak usah gitu, itu mah etika lah, agama lah, itu personal preference. Semuanya harus bisa empiris, harus bisa dilihat dengan mata gitu kan. Nah, jadi mereka glorify their knowledge lah gitu. Nah tapi masuk abad 20 itu banyak yang ambruk tuh. Katanya janjinya to make the world a better place. Enggak juga. Nah itu tahun 1907 tahu nggak? Titanic. Ya Titanic. Nah. Katanya itu nggak bisa tenggelam katanya. Tapi di maiden voyage, di pelayaran perdananya udah langsung tenggelam. Itu ilmu pengetahuan manusia ternyata enggak gitu. Terus terjadi perang dunia. Senjata-senjata malah saling bunuh atau dengan lain. Segala macam dah, ada the Great Depression apa segala macam, bahkan pesawat Challenger meledak di udara kayak gitu. Jadi orang mulai mikir, emangnya pengetahuan manusia itu sehebat-hebatnya mana nih, dunia is not a better place gitu.
malah climate jadi hancur, bla 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 lah pokoknya. Nah di situ orang mulai mikir, gua nggak percaya lagi deh modernisme, postmodern. Nah kita pikir wah bagus nih, nggak glorify science lagi, tapi ternyata enggak. Tadinya mereka firman Tuhan, terus tradisi, habis itu rasio, tapi sekarang mereka bilang, gua nggak mau ini patokan ini semua, rasional enggak, tapi firman Tuhan juga enggak. Jadi sekarang nggak ada basisnya, nggak ada patokannya. Jadi postmodern tuh jadi relatif semuanya. Nah inilah ciri-ciri paling destruktif daripada pemikiran anak-anak postmodern. Segala sesuatu relatif, termasuk nanti moral juga moral relativity. Gitu loh. Make sense. Jadi kalau misalnya mau contohnya yang paling gampangnya begini sekarang. Dulu zaman saya kan saya Gen Z ya. Kita diajar untuk tunduk pada otoritas, submit kepada pemimpin. Itu semua dalam pelayanan itu udah value-nya kita. Dulu kalau kita nanya, misalnya kita nanya Pak Pendeta, topik ini bla 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 ini gimana sih? Nah kita tuh nunggu jawaban yang otoritatif kan. Pendeta kita ngomong kayak begini, Pak itu ngomong kayak gini loh. Jadi kita pegangin itu sebagai pewahyuan dari Tuhan. Wah nih hebat banget nih. Tapi kalau yang udah sekarang coba datang ke ini, Pastor, menurut Pastor bagaimana tentang apalah misalnya Trinitas lah, Ahok bercerai lah, apa gitu ya. Nah waktu mereka tuh nanya kepada kita, mereka tuh bukan lagi nyari satu jawaban otoritatif, bukan jawaban final. Ini gua akan pegang nih sebagai pendapatnya Pastor Yusak nih. Enggak, mereka waktu nanya, mereka udah 5 atau 10 pendapat di balik benak mereka. Ini akan menjadi salah satu aja. So because everything relative. Dan kenapa bisa jadi begini? Pengaruh sosial media, pengaruh cara berpikir dari education, dan semua. Nah semua jadi kayak begini sekarang. Nggak ada yang absolut lagi, which is very very bad. Wow. Jadi peranan gereja di sini menurut Kak Yusak gimana kalau sesuai dengan buku yang Kakak tulis? Nah, gereja punya tugas untuk mereka berkewajiban untuk menyelamatkan generasi. Of course. Nah, saya tuh bahkan waktu bikin tesis mungkin ya, saya masih belum melihat ini, tapi waktu mulai bikin buku saya lihat, wow. Ada satu ayatnya loh firman Tuhan atau ada beberapa passage in the Bible yang bisa jelasin ini. Salah satunya itu saya rewind ulang banget sampai ke Kejadian 3 ayat 1. Itulah jadi judul daripada buku saya nanti, Did God Really Say? Did God Really Say itu adalah perkataan setan pertama kepada Hawa. Ya, dalam bahasa Indonesianya, bukankah Tuhan berkata kamu tidak boleh makan semua buah dari pohon ini, berarti enggak. Tuhan bilang semua boleh dimakan kecuali ya pohon pengetahuan baik dan jahat. Dibalik ya. Dibalik sebenarnya ada twist. Kalau twist itu artinya ada benar-benarnya sedikit, tapi kemudian dipelintir. Jadi did God really say, dalam bahasa Inggrisnya did God really say itu adalah bukan pertanyaan, itu adalah bukan a question tapi questioning. Dia mempertanyakan, nah inilah relativism itu, jadi mempertanyakan segala sesuatu. Jadi dia kan sepertinya mempertanyakan kebaikan Tuhan atau mempertanyakan Tuhan sebenarnya kalau kamu makan itu mata kamu jadi terbuka, itu kamu jadi tahu tentang yang baik dan jahat begini. Jadi seakan-akan Tuhan itu menyembunyikan sesuatu yang terbaik, dia nggak kasih kepada manusia. Jadi Tuhan punya agenda sendiri. Jadi dia sedang menabur benih distrust. Nah itu menjadi ciri kedua dari postmodernisme, karena saya di buku ini saya bagi 3, ada 3 cirinya. Pertama relativism, yang kedua ini menjadi skeptis terhadap otoritas. Jadi otoritas tuh kayaknya menyembunyikan sesuatu, nggak ingin yang terbaik untuk saya. Padahal the biblical authority sifatnya itu adalah loving authority, father kan. Nah jadi saya melihat itulah cikal bakal postmodernisme itu udah ada dari awal. Makanya sekarang dunia penuh dengan twist, hoax, berita bohong, post-truth. Ini yang kita hadapi sekarang. Kalau kamu tanya bagaimana tugas gereja adalah mengembalikan lagi kepada kebenaran yang objektif, kebenaran absolut. Kalau coba kamu sekarang kalau baca sosial media semua kan pendapat mengenai apapun, semua orang berhak punya pendapat sendiri. Tapi kalau Alkitab apa? Alkitab kan otoritatif. Beginilah firman Tuhan. Oleh sebab itu penyelesaian terhadap Kejadian 3 ayat 1, perkataan setan pertama, itu solusinya adalah perkataan Yesus pertama
sewaktu dia sebagai mature man ya. Yesus memang waktu 12 tahun hilang di bait suci, dia ada ngomong ya. Tetapi waktu dia di temptation, di pencobaan padang gurun, waktu iblis ngomong sama dia sampai 3 kali, Yesus bilang it is written. Jadi solusi terhadap postmodernism adalah it is written, atau dalam bahasa Inggris lainnya dikatakan the scripture says. Jadi kita harus kembalikan kepada kebenaran, hanya saja dengan cara berpikir mereka kita tahu bagaimana mempresentasikannya, mempackagingnya. Karena kebenaran itu dari generasi ke generasi dan dari suku bangsa ke suku bangsa itu punya caranya tersendiri untuk mempresentasikannya supaya nyampe kepada mereka. Nah ini yang missing, kayak gitu loh, Niko. Wow. Jadi gue speechless dengernya Kak. ya Banyak banget PR-nya kayaknya ya. banyak. I put a lot of things. Sebetulnya ketika kita buka mata gitu ya, untuk apalagi untuk generasi sekarang, PR-nya makin banyak gitu. Banyak, kemudian orang lebih milih dimuridkan oleh gadget, YouTube, Instagram, anything, daripada kemudian balik untuk baca firman, dengar firman. Dan contohnya gini deh, ketika ada banyak keresahan, mereka bingung mesti cari kemana dan tanya gimana cara dengar suara Tuhan. Pusing dengan cara-cara yang apa ya, kalau aku bilang tuh lebih kelihatan supranatural dibandingkan back to the Bible. Seringkali anak-anak muda gitu ya, kepengen mencicipi sesuatu yang ya mungkin Tuhan kasih pengalaman supranatural ke banyak orang, tapi nggak semua orang. Dan menuntut kemudian untuk gue juga kepengen denger suara Tuhan. Kalau gue ada masalah ini, gue minta ini, Tuhan nggak jawab apa-apa. Kemudian penyelesaiannya bagaimana? Sementara kayak kakak bilang tadi, semuanya udah tertulis. Ketika kita nggak belajar melekat dengan firman Tuhan, balik lagi kepada firman, ya bukankah itu suara Tuhan sendiri? Bukankah itu yang dibilang surat cintanya Tuhan buat kita? Kita malas baca, kemudian kita lebih memilih untuk kemudian, Kak, kalau zaman sekarang orang gak ibadah youth merasa biasa karena udah banyak pastorgram yang punya quotes. Ya benar juga ya. Orang punya quotes, kemudian ada penjelasannya, mungkin itu saat teduhnya seorang pastorgram. Orang baca itu kemudian yes, amin, udah kayak rasa ya udah nggak usah saat teduh, ya udah nggak usah baca firman sendiri, kayak quality time sama Tuhan sendiri udah kemudian hilang. Padahal segala sesuatu yang kita baca dari hasilnya renungan orang itu seperti kayak makanan tuh udah dikunyah dulu, nyam, terus hasilnya yang dia muntahin itu yang kita makan. I'm not trying to value that. Saya juga nanti mungkin bisa bikin renungan-renungan juga, inspiring quotes. Tetapi ini yang hilang adalah apa ya? Gen Z ini kehilangan spiritual encounter with God. Jadi mereka akhirnya redefine spirituality itu apa sih? Terus mereka memang ada beberapa hal juga saya yakin nggak sepenuhnya salah juga. Misalnya kita jangan ngejudge juga. Ini menurut dia nih spiritualnya buat dia atau spiritual journey-nya yang kita nggak pernah pahami. Mungkin juga itu dari Tuhan, kita juga nggak bisa judge. Akan tetapi in the end harus ada yang real meet encounter with God, spirit to spirit dengan Tuhan kan. Nah jadi yang kita perlu hati-hati kalau masih dalam rangka lingkungan kita yang kasih input sih oke. Tapi kalau masuk ke sosial media itu yang luar biasa, banyak banget hoax dan twist itu dimasukin. Jadi sekarang dengan apa ya? Saya mau kasih contoh ya. Ini jadi setahun ini nih pandemi ini saya bikin teen sharing namanya setiap minggu jam 5 sore untuk anak saya. Anak saya yang paling kecil masih 13 tahun, ya kan? Dan teman-temannya di lingkungan kita dan beberapa lah di Garing Serpong, Karawaci. Makin lama ada bertambah sedikit, bukan komunitas besar, tapi saya discuss ke mereka itu hal-hal yang pendeta nggak ngomong di pulpit gitu loh. Tapi saya go to the world view. Nah nanti
Itu salah satu rekomendasi saya tentang cara gereja untuk menyampaikan Injil kepada generasi sekarang. Itu saya sebut modified apologetics. Apologetiknya cara kita menjelaskan kebenaran itu harus dimodifikasi. Nah, salah satunya kita mulainya dari worldview dulu, jadi cara pandang. Nah, saya kasih contoh salah satu sesi pertama saya dengan anak-anak ini, saya bahas mengenai BLM. Nggak tahu kamu tahu nggak BLM? Black Lives Matter. Black Lives Matter ya kan, yang waktu itu wah rame. George Floyd rame segala macam, Justin Bieber posting juga support BLM. Nah, saya langsung selidiki ke websitenya BLM. Saya langsung cek juga hamba-hamba Tuhan konservatif di sana yang saya selalu saya respect gitu ya. Itu sebenarnya BLM itu kita bersimpati lah dengan saudara-saudara kita orang kulit hitam misalnya, yang mereka kan mengalami penindasan, ketidakadilan ratusan tahun. Tapi BLM itu adalah Marxis sebenarnya, trained Marxis yang berusaha menjungkir balikan pemerintahan kapitalis Amerika, dirubah menjadi sebab itu banyak riot segala macam. Jadi kita harus hati-hati. Jadi tujuannya benar untuk membela dan meniadakan. By the way, meskipun Yesus dan Rasul Paulus nggak pernah ngomong against perbudakan, tetapi value yang Tuhan Yesus ajarkan itu menimbulkan abolition of slavery. Gitu loh, kebenaran firman Tuhan. Kisah Filemon itu kan Paulus dengan Filemon dan Onesimus, di situ cerita itu. Nah, kita mau support sebuah tujuan yang luar biasa, tapi jangan melalui si BLM ini gitu loh. Itu twistnya ada di seputar-seputar itu. Nah, sekarang ada kebenaran-kebenaran yang kelihatannya dipresentasikan, tapi dengan cara dan value yang salah. Nah, ini yang kalau nggak ada discernment itu anak-anak muda kita bisa lost. Gitu. Jadi kita harus kembalikannya sampai ke esensinya, sampai ke firman Tuhannya. Jadi itu yang pandangan saya mengenai beberapa ini. Dan kalau saya mau terusin lagi sedikit tadi, relatif skeptis terhadap otoritas. Kita ngerti juga sih, kemarin saya minggu lalu sama Kristopi Heru ya. 2 jam juga saya ngomong sama dia, dan dia sangat melihat itu banyak orang kecewa dengan gereja. Betul. Pemimpin-pemimpin yang jatuh, praktek-praktek yang sangat egois, pendeta malah egomaniak, ya kan. Terus uang dan sebagainya dah, moralitas banyak udah nggak mau masuk gereja lagi, pahit. Nah, itu menimbulkan satu challenge yang sangat luar biasa menurut saya. Banget. Bagaimana sekarang para pemimpin itu bisa otentik kepada mereka. So tadi membawa Yesus kepada mereka, mendemonstrasikan perubahan hidup, itu kan gak gampang. Kita lebih nyaman, jauh lebih enak kita ada di pulpit, kita nyiapin gedung, kita nyiapin jadwal, kita nyiapin khotbah yang hebat, presentasi semua bagus, itu jauh lebih gampang dibandingkan dengan kita harus share. Nah, tapi ada ciri ketiga. Ya, kalau waktu kamu limited ini, ciri yang ketiga ini menurut saya ini yang sangat berbicara. So, jadi ada 3 karakteristik, dan saya siapin juga di buku ini ada 3 practical recommendation yang saya taruh sini. I'm not a doom preacher. Doom preacher tuh, wah ini akan hancur semua, habis semua. Cuman jeleknya doang gitu kan, tapi nggak ada solusi. Saya kasih solusi, saya usulkan solusi. Nah, yang ketiga ini, nah nih ya, ini yang kedua kan jelek banget nih, relatif. Nggak respect lagi sama otoritas. Tapi saya lihat ada yang ketiga nih ciri-ciri anak postmodern, yaitu mereka ini desire for community. Mereka tuh punya kerinduan akan komunitas yang otentik tadi. Ini lucu loh. Jadi mereka kan, kalau dulu kan orang modern itu individualistik. Sebelumnya lagi waktu zamannya Alkitab itu apa segala macam, atau society zaman dulu, ya kan saya sarjana sosial politik, jadi saya tahu juga lah sejarah. Itu kan kehidupan komunal, ya kan, di desa-desa tuh semua orang ada kepala desa, ada beberapa gitu kan. Terus orang jadi individualistik. Nah sekarang kembali lagi nih, mereka ingin komunitas, tapi mereka redefine. Iya gitu, jadi ntar living together lah apa segala macam. Nah mereka rindu itu. Dan menurut saya ini positif. Ada positifnya, ada negatifnya, ada positifnya. Saya bahas semuanya di situ. Jadi saya melihat sekarang anak postmodern kita harus ngomong gimana. Mereka jelek banget, tetapi ada sedikit celah
yaitu kerinduan mereka terhadap komunitas ini. Ya. Melalui celah ini Injil itu bisa masuk. Oke. That's the point of the book, major point. Nah, jadi saya lihat sekarang gereja harus ngelihat mereka itu ada ini Gen Z ini, saya percaya Gen Z ini dalam berapa tahun ke depan pengubah dunia yang positif ya. Itu adalah kaum Gen Z. Nanti ada dari kaum Gen Z kan pasti. Nah, jadi kalau kita jangkau mereka sekarang, mereka lah akan merubah dunia untuk Tuhan gitu, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kerinduan akan komunitas ini yang harus kita respon, dan saya mengusulkan kita memulai tadi komsel khusus menurut saya. Itu yang saya bahas sama Anton beberapa hari yang lalu. Kita kan punya ibadah minggu. Kita anggap nih pandemik kita abaikan sebentar, artinya nanti kembali lagi lah gitu ya. By the way, meskipun pandemik sekarang kita sibuk dengan persiapan digital segala macam, kita mau reach-nya sampai kemana-mana. Dengan buku ini saya bilang di situ saya membawa para parents and pastors ke dalam the deepest chamber of our youth's mind. Kita mikirin tentang mendunia, tapi kan yang kita jangkau nanti mindsetnya mereka, gitu loh. Jadi saya expand ini. Jadi, nah kita punya ibadah minggu, terus kita punya komsel. Kita bikinlah komsel khusus lagi yang komselnya itu nggak perlu terlalu berstruktur, tapi ada di tengah-tengah mereka. Di tempat-tempat yang gelap itu, di tempat-tempat yang orang-orang broken. Nah, jadi tapi ini nggak boleh kayak casual sambil nggak. Ini harus intentional. Jadi maksud saya ini adalah tambahan ekosistem daripada gereja. Ekosistemnya ditambah lagi dengan yang kayak gini, di training khusus lah. Saya nggak bisa sampai detail bagaimana di buku ini, kan saya cuma lemparin ide aja. Jadi saya sebut itu safe space. Nggak ada hubungan dengan studio ini ya, biar safe space. Nah, safe space itu ya kayak gitu. Jadi sebuah tempat di mana vibe-nya adalah penerimaan. Tetapi pada saat kita menerima, saya percaya kita tetap bisa transformatif. Banyak orang takut kompromi, takut malahan melebur dengan mereka. Tapi saya percaya bisa transformatif. Sama seperti tadi Tuhan Yesus. Sama seperti Paulus. Kalau Paulus saya quote-nya itu di Kisah Rasul pasal 17. Nanti kalau kamu mau baca. Waktu dia khotbah di Athena. Dia sangat kontekstual sekali. Nah itu bisa di-expand lagi. Tetapi saya mau kembali ke sini tadi. Anak muda sekarang kita harus lihatnya kepada big no, but a little golden yes. A bunch of no's, but a little golden yes. Jadi tadi dua ini, relative sama skepticism toward authority, big no. Tapi ada kerinduan akan komunitas. It's a little golden yes. Yuk kita masuk ke situ yuk, gitu loh. Nah kita bisa ngerangkul mereka, gitu loh. Jadi ada satu, saya berusaha bikin buku ini. Buku ini outline-nya sangat sistematis, tapi kontennya isinya di dalamnya itu stories, biblical stories, my personal stories, dan socio-political stories saya masukin di situ. Nah jadi outline-nya itu dari suku Isakar. Suku Isakar kalau membaca di satu Tawarikh itu punya dua keahlian, yaitu to know the signs of the time, dan kemudian nomor 2 they know what to do with it. Jadi saya berusaha share the signs of the time. Ya kita sekarang ini kayak gini, postmodern age, anak-anak muda kita kayak gini. Terus what to do with it juga saya tulis di the second half of the book. Jadi I think it's going to be beautiful kalau misalnya paling enggak ini menjadi sarana bahan untuk diskusi. Target reader saya berharap itu parents dan youth pastors atau pastors ya, Christian leaders, educators, teachers. Mari kita diskusi influencers. Jadi mereka yang peduli lah dengan generasi berikutnya, pelayanan generasi gitu loh. So I think I have a material to discuss. Gitu. Menarik banget dan sepertinya wajib banget. Gue baca tuh Kak bukunya. Dari karyanya Kak Yusak ini, harapan Kakak ya. Mungkin nggak bisa muluk-muluk semuanya akan merubah. Harapannya Kak Yusak sendiri apa untuk youth? Karena begini loh. Saya berharap gereja bisa seize the moment atau meng-capture the moment ini dan nggak kehilangan penuaian yang besar
Ya, karena dalam konteks kembali lagi ke Yohanes 4 tadi, perempuan Samaria, Tuhan Yesus kan bilang, lihatlah, jangan pikir 4 bulan lagi, ladang sudah menguning gitu sebenarnya. Nah, kan kita ini kalau dalam sejarah misi ada beberapa miss opportunity. Ya, mungkin kamu pernah dengar ceritanya tentang Jepang misalnya. Waktu Perang Dunia Kedua itu General Douglas MacArthur itu kan komandannya pasukan Amerika, itu kan sebenarnya orang Kristen yang sangat lahir baru banget ya. Dia melihat dirinya sebagai tentara Amerika tapi juga tentaranya Tuhan gitu. Jadi waktu bayangin coba Nagasaki, Hiroshima ya dibom, habis itu mereka nyerah. Itu ada kekosongan di dalam rohnya orang-orang Jepang semua. Kan kaisar dewa, masa dewa nyerah gitu loh. Jadi sekarang gue mau percaya sama siapa nih? Nah terus Douglas MacArthur bilang ke senatnya Amerika, ke Kongres Amerika, kirim ribuan misionari, isi itu kekosongannya hati orang Jepang. And they miss it. Mereka nggak ngirimnya seadanya, dan beberapa nggak bertahan lama pulang lagi. Sekarang Jepang salah satu negara yang paling sulit diinjili. It's a missed opportunity di dalam sejarah misi dunia. Oke, itu mungkin terlalu jauh. Sekarang kita kembali ke tanah air 65 G30 PKI. Banyak orang yang dituduh takut dikejar-kejar, takut dibilang komunis. Mereka masuk ke segala macam tempat ibadah termasuk gereja di Jawa. Tapi gereja mengakui gereja tidak siap, tidak dimuridkan. Jadi masuk seperti revival dari depan, tapi ada backdoor revival. Keluar lagi karena nggak bisa dimuridin. Jangan sampai terjadi miss opportunity ini, karena saya percaya kalau kita bisa nangkep ini, kita tahu bagaimana cara we understand. Karena my subtitle itu kan tadi titlenya Did God Really Say? Subtitlenya Understanding and Engaging MZ Generation. Saya MZ itu mungkin millennial dan Gen Z. Saya itu force pairing namanya, jadi belum populer istilahnya, tapi understanding and engaging. Kalau kita tahu bagaimana caranya, we can save them. Dan saya percaya, mari Indonesia kita kita break the pattern. Kalau Eropa terjadi seperti itu, Amerika terjadi seperti itu, Korea terjadi seperti itu, Indonesia jangan dong, jangan sampai kayak gitu dong. Atau mungkin ada juga di sini yang mengatakan, how dare you say that, Pak Yusak, you Tuhan kan masih ada di tahtanya dan Tuhan pasti melindungi kita lah, masa anak-anak muda pergi. Jangan salah. Di Eropa emang orangnya nggak rohani. Dulu mereka yang nginjilin kita loh. Iya, orang Belanda yang kesini, ya kan, orang Jerman kesini. Amerika apa kurang sih orang spiritual giant? Tapi itu bisa terjadi. Jadi jangan kalian pikir itu tidak bisa terjadi di Indonesia. Dan itu sudah terjadi bahkan. Nah, jadi kan ada kunci-kunci tertentu. Nah, ini saya analisa makro sebenarnya kan. Tetapi kita nanti kalian lah yang jago-jago di lapangan, kalian breakdown sendiri, kasih teknisnya bagaimana untuk tadi safe place itu mimpinnya gimana, caranya gimana. Kalau orangnya ngobat terus ini terus selama berapa lama, karena itu kalian lah. Saya nggak ngerti lah bagaimana, untuk saya bukan orang yang tipe sampai detail begitu. But I promise you, I speak from a biblical perspective gitu. Karena setiap chapter itu saya taruh ayat pembukaannya juga firman Tuhan, dan semuanya firman Tuhan, gitu loh, dengan semua example-nya. Mungkin saya kalau tentang konteks saya jadi teringat ini, saya mau nambahin ya. Billy Graham pertama kali saya dengar, dia bilang gini, Billy Graham pernah ngomong gini, di dalam setiap, dia bilang antropolog tuh orang yang menyelidiki, kayak kamu kan pernah ke Nepal gitu kan, orang yang menyelidiki suku-suku bangsa terasing itu. Di dalam antropolog menemukan bahwa di dalam setiap suku bangsa manapun di dunia pasti punya satu bentuk penyembahan, kata Billy Graham. Itu menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk menyembah Tuhan. Nah, cara mereka nyembah batu, mereka ada nyembah, pokoknya nyembah sesuatu. Nah, tapi ada satu misionari Amerika yang ke Papua, go to more detail dia, namanya Don Richardson. Dia bikin buku namanya Anak Perdamaian, Peace Child. Nah, dia ke suku Sawi kan, tahun 70-an. Dan dia temukan di sana, di dalam setiap folklore atau apa sih namanya, kisah-kisah orang desa tuh, kan ada cerita hikayat. Itu terkandung gospel story. Tersembunyi di dalam cerita-cerita folklore-nya mereka. Misalnya tentang seorang penyelamat, itu sebenarnya gospel story.
ada value betul, ada nilainya gospel story, cuman buram dan ada embel-embelnya macam-macam kan. Tapi kalau kita bisa ekstrak, itu adalah gospel story. Nah, jadi tugas setiap misionari masuk ke suku bangsa manapun, mereka harus ekstrak. Selain belajar bahasanya, mereka harus ini cerita gospel story-nya ada di mana nih. Dia dengerin ceritanya kamu tentang ini, tentang that's the gospel story. Dan dia temukan itu di suku Sawi. Makanya dia tulis buku ini. Nah, what I'm saying is di dalam anak-anak postmodern ini sekarang juga there is a gospel story di dalam setiap ini mereka. Dan pada saat mereka merindukan desire for community, itu kan sebenarnya kita punya apa namanya? Ginosko. Ginosko itu pengenalan akan Kristus. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu mereka ginosko Yesus Kristus. Terus ginosko ini kalau kita lihat ke Perjanjian Lama, kata yang ekuivalennya adalah kata yang digunakan waktu dikatakan Adam mengenal Hawa dan kemudian dia mengandung. Sangat intimate sekali. Jadi kita punya apa yang mereka rindukan. Kita harus offer kepada mereka pengenalan akan Tuhan dan love yang benar-benar otentik. Disitulah mereka akan tersentuh. Bukan kehebatan kita, program apa segala macam. No. Gitu loh. Lalu menurut Kak Yusak mungkin juga ditulis di buku ya, community seperti apa yang kemudian akhirnya bisa menerima dan menyelamatkan generasi sekarang. Community seperti apa, Kak? Ya, kamu ada waktu kan nih? Terus bisa singkat aja kali ya. Kira-kira ya Kakak tulis di. Iya. Sehingga maksudnya gini, kita mungkin banyak sekali denominasi gereja ya, nggak bisa dibohongi. Tapi setidaknya kita punya value yang sama. Kemudian untuk kita bersama-sama gandeng tangan nih, berjuang untuk generasi-generasi yang mungkin udah skeptis sama otoritas. Kemudian 2 poin tadi itu. Kita ambil di yang goldennya ini. Kita masuk lewat sini. That's right. Gimana? Saya sebenarnya saya tulis itu di chapter 12. Chapter 12 ya. Nah, chapter 12 itu chapter yang tersusah yang saya tulis. Yang lain udah selesai, bahkan chapter 13 dan 14 kesimpulannya udah ditulis. Mayoritas sudah ditulis. 12, aduh. Saya kan nulis, saya pergi ke villa ya. Saya di sana berhari-hari gitu, bisa fokus. Semedi ya. Udah 2 kali, ya semedi. Udah 2 kali nggak jadi-jadi. Nah, itu yang saya sebut safe place tadi. Tapi saya singkatnya aja lah. Saya taruh di situ konsep yang saya ambil dari Perjanjian Lama, namanya kota perlindungan. Saya nggak tahu seberapa populer konsep ini di kalangan anak-anak muda. Sebenarnya pastor yang harus ngerti ini dan para parents ya. Kota perlindungan itu adalah gini. Tahu nggak dari 12 suku Israel itu kan suku Lewi nggak dapat warisan tanah. 11 dapat, yang Lewi nggak. Lewi cuma dapat 48 kota. Nah, dari 48 kota ini 6 diantaranya Tuhan tetapkan sebagai kota perlindungan. Nah, itu kalau kamu nanti Google aja deh. Kota perlindungan itu, ini kan Israel zaman dulu kan termasuk Yordania sekarang kan. Di sini ada Sungai Yordan. Nah, 3 kota di sebelah barat daripada Sungai Yordan, 3 kota di sebelah timur daripada Sungai Yordan. Dan tempatnya spread out sedemikian rupa sehingga Tuhan terancang itu sehingga orang kalau mau lari ke dalamnya nggak sampai sehari jalan kaki udah sampai. Bayangin coba, jadi he make it available dan accessible karena itu juga jalanannya harus dipelihara segala macam, ada sign-signnya. Nah, lucunya biasanya Tuhan kita itu kita kenal sebagai Tuhan yang the defender of the weak, the poor, janda-janda, orang miskin gitu kan. Tapi kota perlindungan ini adalah provisi dari Tuhan, penyediaan dari Tuhan untuk bukan orang lemah atau orang apa, tapi orang yang salah, orang yang dipersalahkan. Yaitu apa? Manslaughter, yaitu mereka yang membunuh secara tidak sengaja. Nah, semua pasti yang udah baca Alkitab bolak-balik pernah baca nih di Numbers ya, apa tuh? Bilangan. Ya, bilangan. Dibilang begini, pernah baca dong. Orang lagi kapak pohon gitu. Mata kapaknya lepas, kena kepala orang, mati orangnya. Itu kan nggak sengaja. Nah, yang anggota keluarga dari yang mati ini akan balas dendam. Nah, si orang ini boleh lari ke kota perlindungan. Jadi dia nih dipersalahkan. Nah, saat waktu dia masuk ke sana, dia presentasikan kasusnya ke
orang Lewi yang ada di sana, imam besar bilang, oke, approve, maka dia boleh tinggal di situ. Dan yang bunuh gak boleh masuk. Dia boleh tinggal di situ sampai imam besar mati. Nah, jadi konsep kota perlindungan ini adalah tipe Kristus, gambaran Kristus. Digenapi oleh Kristus. Jadi Kristus adalah kota itu sendiri dan Kristus adalah imam besarnya. Nah, bayangkan juga pada saat misalnya dulu imam besar mati, pasti semua orang nangis kan? Betul. Tetapi buat orang ini, orang yang dipersalahkan ini manslaughter, imam besar mati itu adalah good news buat dia. Nah, Tuhan Yesus kan mati. Kematian Tuhan Yesus adalah good news bagi kita semua. Bayangin coba. Nah, yang luar biasanya bukan saja orang yang manslaughter yang dipersalahkan boleh masuk. Untuk pertama kali saya lihat ya, orang asing boleh masuk di situ. Kita harus ngerti dalam mindsetnya orang Jewish, orang-orang Yahudi, itu orang asing itu second class dog, mereka tuh anjing. Tapi mereka tetap di welcome oleh Tuhan. Nah, kamu mungkin mengatakan, Pak, kota perlindungan tuh kan nggak berlaku untuk anak postmodern dong. Mereka kan hidup dalam dosa, mereka skeptis, mereka relatif, mereka dosa, benar-benar dosa, bukannya nggak sengaja. Nggak sengaja. No. Saya mau remind kalian. Waktu Yesus naik ke atas kayu salib, apa yang dia ngomong? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sekarang saya tanya, mereka tahu gak apa yang mereka perbuat? Tahu sebenarnya. Orang mereka bersekongkol, ya kan? Orang mereka bermufakat jahat kan? Sudah direncanakan. Tetapi dalam His mercy, His grace, Tuhan menaruh mereka di bawah kategori tidak sengaja dan tidak tahu. Saya percaya Tuhan juga melihat anak-anak postmodern sekarang yang begitu jelek cara berpikirnya. Mereka boleh masuk ke kota perlindungan. Sekarang mari kita, Yesus kan penggenapan daripada kota perlindungan. Tapi prakteknya sekarang siapa? Ya kita gereja, kan kita adalah Kristus. Tuhan Yesus bilang sama Bapa, Yohanes 17, seperti engkau mengutus aku mengutus mereka. Jadi sekarang kita lah kota perlindungan itu. Nah sekarang kita gak menciptakan kota perlindungan, orang yang bersalah malah kita hakimi. Mari kita embrace mereka, masukkan mereka ke dalam kota-kota ini. Mari kita penuhi kota-kota kita dengan kota perlindungan. Itu ide yang saya ini kan. Jadi beberapa teman kita udah lakukan loh, udah praktekkan, ya kan? Beberapa teman kita. Ya kemarin saya ngomong sama Samuel Anton, dia bilang, ini apa yang Radit lakukan Pak? Ini bukan teori Pak, ini sudah dilakukan. Cuma berapa banyak sekarang yang melakukan? Saya tahu kalau saya follow Instagram, mungkin Bung Yeri juga mungkin melakukan hal seperti itu. Saya nggak tahu. Nah, sekarang saya baru bisa mulai dengan anak saya, dengan teman-temannya, tapi saya ada akan mulai gitu loh. Ya. Saya nggak terlalu terequip bagaimana caranya, tapi mari kita sama-sama lah, kita rundingan aja, nanti kita bisa diskusi bagaimana caranya. Gitu loh. Wah. ini kita kalau nggak ada batasan waktu, kita kayaknya bisa sampai malam juga Kak. Iya. Harapannya untuk gereja, untuk para pemimpin sendiri, kalau dari Kak Yusak mengenai dari buku yang Kakak tulis, tujuannya tuh apa sehingga mungkin gereja bisa bukan banting setir ya, kemudian menghidupi nilai-nilai yang sebenarnya sudah tertulis di Alkitab gitu. Harapan yang aplikatif dari Kak Yusak sendiri apa Kak? Ya, kan tadi saya bilang buku ini tentang contextual intelligence, ya kan. Jadi harapan saya adalah gereja-gereja sekarang, termasuk orang tua, parents, kalian harus mulai sensitif terhadap konteks. Konteks. Anak-anak kita kan berubah. Nah, kalau ini udah mau closing, saya kasih closing ini juga nih, closing statement nih. Udah disiapin. Sama seperti closing of the book juga nih, gitu kan. Tapi sebelumnya gini, kita, menurut saya, kecenderungan manusia itu cenderung mau nyaman, dan untuk cross culture itu nyaman buat kita. Aduh, males lah cross culture. Saya kan nggak mau ribet. Saya waktu ke Medan, rintis di Medan, itu cross culture. Meskipun saya nggak pernah lah sama orang hitam lah ke Afrika, enggak. Tapi waktu saya ke Medan, itu kan 95% jemaatnya orang Batak. Orang Batak punya tempat yang sangat spesial di hati saya. Sampai sekarang mereka masih kontak sama saya kalau ada masalah berat. Pak Yusak. Saya bilang, aduh, saya nggak ada uang loh untuk support kamu. Nggak Pak, kita nggak mengharapkan uang dari Bapak. Yang penting Bapak doain aja. Yang penting Bapak tahu apa yang terjadi pada kami. Jadi, nah waktu pertama kali saya ke sana, mereka bilang, Pak,
boleh gak saya terus terang Pak? Waktu pertama kali saya ketemu Bapak, saya tuh mikir, ngapain pula orang Cina ini mau di sini ngurusin kami gitu. Wow. Jadi karena kan terjadi agak terpisah lah satu dengan lain di sana. Nah, saya cross culture. Nah, saya tulis di buku. Saya kadang-kadang suka mau keluar dari zona aman kita. Kadang-kadang kita cross culture lah sedikit gitu ya. Kadang-kadang kalau di mall-mall, kalau lagi di toilet, saya suka bilang gini, saya ambil cuci tangan gitu. Saya nengok ke janitornya yang lagi bersihin. Saya bilang, saya dulu seperti kamu loh. Saya kerja janitor kayak kamu. Orangnya langsung dalam hatinya, kebanyakan diem sih, cuman masa sih Pak gitu kan. Iya, dulu waktu biar hujan snow juga saya harus jalan kaki sampai malam-malam saya tetap harus beresin. Nah, baru dia get the point gitu loh. Karena waktu mungkin ini mah gajinya $, kali gitu. Tapi paling nggak saya udah cross the bridge, mulai ngobrol sama mereka. Nah, dulu Yesus disebut friend of sinner, sahabat orang berdosa. Tapi sekarang, kita harus bertanya 2 hal tentang hal ini. Yesus disebut sahabat orang berdosa. Pertama, kenapa orang berdosa nyaman sama Yesus? Pernah nanya nggak tuh? Kenapa kok mereka nyaman? Oh iya. Oke. Yang kedua, sekarang kita ini, termasuk saya lah ya, semakin sibuk kita dalam pelayanan. Apalagi mereka-mereka yang di gereja besar, semakin tinggi meniti karir dalam posisi jabatan, semakin sedikit kita punya teman yang orang berdosa. Benar gak? Kita gak punya waktu untuk orang berdosa jadi teman kita. Nah, kita kan sering berdoa, Yesus aku ingin menjadi sepertimu. Kalau tentang yang ini gimana? Friend of sinner. Aduh. Untuk ini closing statement kan ya Kak? Mau nggak menjadi friend of sinner? Kalau enggak, nah saya pertanyaannya adalah Yesus itu cultural atau essential? Kalau cultural maksudnya begini, 2000 tahun lalu sih masih mungkin lah Yesus jalan-jalan, make friend sama Matius, sama pemungut cukai. Sekarang mah nggak bisa Pak. Nah, itu cultural atau essential? Kalau itu essential, we miss something big. Berarti ada sesuatu yang sangat salah dengan format kita melayani sekarang. Kok kita bisa menjadi terlalu sibuk untuk orang berdosa? Jadi menurut saya Yesus tuh punya dua kelompok besar yang selalu ada di sekeliling hidupnya. Pertama adalah para muridnya. Yang kedua dia selalu punya orang berdosa yang dekat sama dia. Bayangin coba. Ini bisa di-expand lebih jauh lagi nih. Oke. Tetapi ini closing statement-nya belum sampai nih. Baru ini ya. Oke, promosi ini udah sampai. Nah, saya tuh quote ini Pastor Rick Warren. Oke. Ya, dia ngomong di TED Talk. Kamu tahu kan TED Talk yang itu. Dia ngomong begini. Bagaimana sebuah organisasi atau sebuah gereja bisa menjadi irrelevant, menjadi nggak relevan. Dia bilang begini, sewaktu the speed of change outside is faster than the speed of change inside. Simple aja. Jadi kalau kecepatan perubahan di luar organisasi itu lebih cepat daripada kecepatan perubahan di dalam, maka gereja nggak relevan, nggak bisa ngikutin lagi. Masalahnya sekarang, zaman ini sekarang, kecepatan perubahan itu jauh lebih cepat dari sebelumnya. Oleh sebab itu gereja semakin cepat tidak relevan. Nah, itu adalah challenge untuk kita semua. Nah, sekarang Pastor Rick Warren bilang, setiap organisasi, berarti termasuk gereja, harus memutuskan apa yang tidak bisa berubah. Kok kita udah tahu dong, prinsip firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kita gak percaya evolusi. Tuhan menciptakan hanya pria dan wanita, kita gak percaya misalnya same sex marriage. Itu yang fundamental, itu kita harus pegang. Terus dia bilang apa? Yang tidak bisa berubah harus kita pegang. Tapi selebihnya yang lain-lainnya harus berubah. Nah, termasuk approach kita terhadap konteks. Saya harap gereja bisa memikirkan ulang tentang approach mereka, format pelayanan mereka. Kalau selama ini tidak sensitif terhadap konteks, mari kita bicara. Mari kita berubah. So either you change or you die. Jangan sampai gereja jadi Nokia, man. Gone. Wow. Kak, ini udah closing statement ya? Aku mau satu hal yang aku mau tanya. Pendapat kakak soal Superman yang belakangan muncul di komik sebagai LGBT atau sebagai... There's a case in point mengenai twist tadi. Itu kan contohnya twist. Twist itu kan mengambil sesuatu yang orang familiar atau dulu fakta-fakta mengenai Superman terus dibelokin ke sini kan. Kan strategi mereka kan membuat kita familiar dulu dengan ide itu.
lama-lama kita mulai Terbiasa. kayaknya nggak apa-apa juga kali. Terbiasa. Gitu kan. Terbiasa. Nah lama-lama menerima sepenuhnya. Dan baru kita sadar berapa jauhnya kita sudah bergeser dari apa yang benar. Jadi it's a twist. It's a twist. Jadi nah sekarang ada pertanyaan lanjutannya dari situ. Sekarang kita harus bersikap gimana? Nah kita kan tadi tuh challenge-nya adalah yang mutlak ini tetap harus mutlak, tidak boleh berubah. Tetapi cara kita meng-approach terhadap orang yang merusak ini itu harus senantiasa berubah. Gitu loh. It's a big challenge. Nah selama ini sering jatuh gereja dalam arti jadi sangat ngejudge karena ingin rapi, ingin murni, ingin apa. Sedangkan bagaimana dengan invasinya tadi? Bagaimana kita masuk ke celah tadi? The little golden years tadi. Gak mau, gak usah lah. Udah kita, gereja kita udah gede kok. Gedung kita udah bagus. And 5 years from now, the youth are living. Baru kalian akan nangis. Terjadi kayak Korea, kayak Amerika, kayak Eropa. So I think this is a important message, warning signal, wake up call untuk kita. Saya bukan nggak percaya Tuhan, saya percaya mujizat. Saya sering mendoakan orang sakit. Saya pernah doain untuk bangkitin anak muda. 22 tahun mati. Saya doain untuk bangkit, nggak bangkit. Cuman maksud saya, I believe in the power of God. Tapi saya percaya juga ini nih pikiran. Tuhan peduli dengan pikiran, mindset anak-anak muda. By the way dia sendiri yang juga mengatakan love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your mind. Jadi mind itu juga harus diurus. Worldview-nya anak-anak kita nih udah dibawa jauh sekali. Kalau kalian nggak sensitif dengan itu, kalian bisa khotbah. Oh iya, satu poin lagi yang saya nggak ini, waduh ini udah closing statement lewat lagi. Relevant preaching. Modified apologetics, relevant preaching, sama yang itu kan yang safe space tadi. Relevant preaching intinya aja ya. Kita khotbah juga jadinya. Saya bukan ahli khotbah yang paling jago khotbah, bukan ya. Tapi saya belajar. Kalau di sini saya quote Andy Stanley. Dia bilang tipikal kita ya, saya juga dibesarkan seperti itu. Kita khotbah berdiri di mimbar, kita langsung quote ayat. Mari kita buka, ya kan? Timotius pasal bla bla bla. Terus kita expand, eksegese, akar katanya, Ibraninya apa, Grikanya apa, historical context, bla bla bla. Terus kita aplikasi. Jadi itu tipe expository gitu kan. Nah sekarang menurut Andy Stanley, which I agree, kita harus balik sekarang. Karena kalau kita bicara di depan langsung firman Tuhan, yang kurang adalah relevansi tadi. Karena kita bisa memproklamirkan kebenaran, kayak misalnya 1 + 1 sama dengan 2, itu kan benar juga. E sama dengan MC kuadrat, itu benar juga. Tapi nggak ada yang perlu itu hari Minggu pagi. Jadi orang Timotius, Habakuk, apa urusan sama gua gitu kan? Nggak relevan. Dari judul khotbahnya sering kita lihat bahwa khotbah ini bakal nggak relevan. Judulnya aja nggak relevan. Biasanya kontennya nggak relevan. Ya, misalnya karunia rohani di Jemaat Korintus. Jemaat Korintus tuh sopo, tinggal di mana, berapa ribu tahun yang lalu. Kenapa ngomongin Korintus di sini? Nah, Andy Stanley bilang mulainya tuh dari aplikasi. Aplikasi itu kan relate. Kamu lagi ngalamin ini ya. Kamu lagi karena pandemi, kamu takut, karena ini kamu kehilangan pekerjaan, bla bla bla. Nyambung dulu. Iya, gue mau dengar, lo mau apa? Nah dari aplikasi baru kita bawa kepada firman Tuhan. Ini solusinya firman Tuhan. Nah generasi ini akan lebih connect kalau kita khotbah dengan cara demikian menurut saya. Dan saya bahas itu di pasal yang ke-11. Saya bahas tentang logos, ethos, dan pathos. Sekarang kita harus banyak pakai pathos, melibatkan emosi, melibatkan images dan segala macam kepada generasi ini. Saya bahas itu. Coba aja. Banget ya. Berapa lama kakak by the way nulis buku 1 tahun ini? Dari Januari sampai kemarin 10 bulan. Wow. Sebegitunya kemudian memperhatikan generasi ini ya. By the way kalau nggak punya hati juga mungkin ya. Iya, susah juga sih. Yang penting selesai aja gitu ya. Iya. But I put my heart on it seluruhnya. Gue nggak sabar by the way. Gue akan say thank you banget buat Kak Billy Lantang yang udah rekomendasiin dan kemudian tahu tentang kakak dan apa yang kakak lagi buat.
gitu. Iya, thank you tuh Bro Billy Lantang. Aduh. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol bertiga nantinya gitu. Boleh dong. Let's do it. Oke. Pesan terakhir mungkin Kak, udah terlalu banyak pesan Udah terlalu banyak pesan. yang simple untuk gereja. Iya. Change or we become irrelevant very fast. Come on. Kak Yusak, thank you banget. Kak, mudah-mudahan cepet rilis dan bukunya bisa memberkati banyak orang. Thank you banget buat waktunya. Thank you Nico. Banyak banget yang selalu ya waktu itu membatasi kita gitu. Dan mudah-mudahan lebih dari apa yang kita obrolin nanti buku itu bisa jadi berkat dan kemudian berdampak bagi gereja dan banyak orang generasi ini gitu ya Kak. Yes, Thank you for your heart. Of course. Thank you banget. Thank you. Nico. Oke teman-teman, bakalan nanti kemungkinan Penyembah Kantoran akan mengupdate gitu ya mengenai buku yang Kak Yusak kemudian tulis dan akan launching gitu ya Kak. Kita bisa update dari sosial media kita juga, dari YouTube kita juga, dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa subscribe dan jangan ragu buat share ke teman-teman kalian, keluarga terdekat ataupun leader community kalian gitu ya lewat sosial media yang kalian kerjain, yang kalian lagi pegang sekarang. Mari berbagi dan jadi berkat dimanapun. Sekali lagi sukses untuk bukunya Kak. Yes, pelayanan, pekerjaan, anything, apapun yang Kakak lagi kerjain gitu ya. Oke, sekali lagi Penyembah Kantoran, thank you banget, thanks for watching dan jadi berkat selalu dimanapun teman-teman berada. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. God bless you all. God bless. Bye.